Guys, haleluya. Kita sangat mengucap syukur kalau hari ini Tuhan memberikan cuaca yang begitu luar biasa ya. Nikmatilah karena sebentar lagi autumn akan datang. Ya. Kita hari ini adalah hari the first autumn, ya, March. Tanggal 1 bulan 3. Cepat sekali ya. Wow, rasanya udah bulan 3. Oh my, kita sungguh-sungguh tidak kita sungguh-sungguh dalam kesibukan kita tidak merasa bahwa waktu berjalan terus, ya. Tapi biarlah Tuhan juga tetap selalu intervensi di dalam kehidupan kita hari ke hari supaya kita tetap ada di dalam kasih dan anugerahnya, ya. Nah, pagi hari ini kita itu mendapatkan tema yang baru yaitu divine intervention, ya, intervensi ilahi. Ya, nah kita akan selama 1 bulan ini mencoba untuk belajar apa yang dimaksud dengan divine intervention. Divine intervensi ilahi. Ya. Karena kalau di dalam kehidupan kita itu secara kita tidak menyadari bahwa ada banyak sekali intervensi yang datang ke dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya Tuhan saja, tetapi hal-hal yang lain, orang-orang yang di kiri kanan kita, ya, banyak sekali. Bisa juga media, bisa juga hal-hal yang lain, ya, bisa juga gadget, itu bisa. Nah, mari kita mau bersama-sama belajar bagaimana dan apa yang dimaksud dengan intervensi di dalam kekristenan, di dalam kita itu relationship, berhubungan dengan Tuhan Yesus kita, ya. Nah, coba kita lihat bersama-sama bahwa intervensi, coba tolong slide-nya. Nah, sebelum kita masuk dalam intervensi, mari kita melihat ayatnya, yaitu Roma 8 ayat yang ke-28. Saya percaya ayat ini itu sudah tidak asing lagi buat kita, ya. Sudah tidak asing lagi. Apa bunyinya? Ayat Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ini penting sekali. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kita tahu sekarang. Dari dulu mungkin kita nggak tahu. Ya. Sekarang kita baru tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan. Turut bekerja dalam segala sesuatu, intervensi. Ya, intervention. Jadi di dalam segala perkara yang kita kerjakan, Allah selalu turut bekerja, turut intervensi. Ya. Nah, mari kita bersama-sama melihat apa itu intervensi. Kita belajar ya dengan hal-hal yang ya simple. Karena dengan kesimpulan itu membuat kita bisa lebih mengerti. Coba kita tolong lihat yang the next one. Intervensi itu peduli, ikut campur. Jadi maksudnya intervensi itu kan peduli. Misalnya seseorang peduli dengan seseorang, dia akan intervensi. Kalau misalnya dia tidak peduli dengan si B, si A peduli dengan si B, maka si A akan intervensi kepada si B. Ya, dalam segala hal. Itu peduli. Kalau misalnya si A tidak peduli dengan si B, who cares? Ya, biarin aja dia mau ngapain, it's not a business. Ya, tapi kalau misalnya dia intervensi, berarti dia peduli. Ya. Lalu yang berikutnya ikut campur. Jadi ikut campur gitu. Intervensi sama juga dengan ikut campur. Jadi kalau dia ikut campur, si A ikut campur dalam perkara si B, artinya kan dia mengintervensi hal-hal yang si B alami. Ikut campur. Ada banyak sekali orang yang ikut campur, terlalu ikut campur, akhirnya jadi kata apa? Jadi kepo. Karena terlalu banyak ikut campur. Ya, bagi si B bilang si A ini kepo amat sih.
Ya, terlalu banyak ikut campur. Nah, ini yang kita perlu perhatikan dengan baik hari ini, ya. Jadi bagaimana kalau kita ambil dalam kehidupan kita seperti Roma 8 ayat 28 yang katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya Allah turut intervensi di dalam segala sesuatu. Ya, seandainya dia tidak turut bekerja, seandainya dia tidak peduli, artinya Allah itu peduli kepada kita. Jadi Allah tuh mau ikut campur dengan kehidupan kita, urusan-urusan kita. Tidak ada hal-hal yang kita kerjakan tanpa Allah turut campur. Ya, bisa juga bahwa intervention means love. Kalau misalnya saya mengasihi seseorang, saya harus intervensi dalam kehidupan orang itu. Betul atau betul? Seandainya saya tidak mengasihi, who cares? Sama. Ya. Nah, jadi coba tolong kita perhatikan bagaimana intervensi itu bisa terjadi. Ya, bagaimana intervensi itu bisa terjadi? Satu, kalau sudah kenal baik. How can the intervention happen? Bagaimana bisa? Satu, kalau kita sudah kenal baik. Betul dong? Kalau misalnya sama orang asing, masa kita langsung intervensi? Kita nggak kenal siapa dia, masa kita langsung intervensi? Ya, nggak begitu gitu. Apalagi intervensi dalam hal masalah pribadi. Sedangkan nggak kenal, sulit. Nah, ya jadi itu intervensi bisa terjadi kalau sudah kenal dengan baik. Teman baik itu artinya saling intervensi satu dengan yang lain. Betul dong? Saling sharing satu dengan yang lain. Itu teman baik. Ya, cuma hanya kenal, tetapi kalau misalnya tidak kenal baik, belum tentu mau intervensi. Cuma kenal doang. Janganlah, saya baru kenal. Mau ngapain? Ntar sangkanya kepo lagi. Iya kan? Ntar sangkanya ikut campur urusan orang. Ya. Nah, itu ya. Yang kedua, itu kalau sudah jadi milik. Kalau sudah menjadi milik, itu terjadi intervensi. Ya, karena kalau misalnya tidak jadi milik, itu sulit untuk bisa intervensi lebih dalam. Kalau sudah jadi milik, misalnya suami dengan istri, itu intervensinya harus lebih dalam. Kalau cuma hanya pacaran saja, itu masih terbatas intervensinya. Kalau sudah jadi suami istri, sudah tidak terbatas intervensinya. You can intervene my problems, my personal things, and I can intervene your personal thing. Aku bisa intervensi soal pribadimu dan pribadimu bisa intervensi ke aku. Itu menikah, suami istri. Seandainya kalau tidak ada itu, maka itu akan memisahkan suami istri. Ya, soal keuangan itu intervensi. Ya dong, keuangan dijadikan satu, itu berarti intervensi. Jadi terbuka, saling ada intervensi satu dengan yang lain. Seandainya your finance separated, kalau keuangan Anda terpisah, maka tidak ada intervensi. Dari si suami, tidak ada intervensi dari si istri. Jadi uangku, uangmu, uangmu. Ya. Nah, banyak hal, HP juga, handphone. Itu juga bisa perlu intervensi. Ya. Kalau misalnya suami tidak bisa memberikan HP kepada istrinya, kasih lihat, ini bahaya. Berarti ada sesuatu yang dia simpan. Jangan intervensi ya. Ini aku punya HP. This is my handphone, my mobile. You stay away from this. Bahaya itu. Terus nanti istrinya juga bilang begitu. This is my handphone, this is my mobile. Stay away from this. Don't you ever open this. Jadi tidak mau diintervensi dengan pasangan. Sama juga with God. Dengan Allah sama. Ya. Jadi bagaimana supaya itu kita bisa mengerti kenapa itu
Allah itu mau intervensi di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat, the next one please. Nanti kita akan balik ke sana ya. Awal mula penciptaan manusia, Allah memberikan otoritas penuh tanpa intervensi. From the beginning of the creation, dari pertama kali penciptaan, Allah itu menciptakan manusia, dia sebetulnya tidak intervensi kepada manusia. Ayo, betul atau betul? Coba kita lihat, coba ayatnya. Kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26, 20 sampai ke-28, mungkin 29. Ya, terus. Coba lihat. Apakah betul bahwa Allah tidak intervensi kepada manusia ya? Adam dan Hawa itu waktu lagi diciptakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala binatang yang merata, yang melata yang merayap di bumi. That means artinya Allah memberikan kuasa kepada manusia. Betul ya? Supaya engkau berkuasa atas segala binatang-binatang yang di darat, yang di laut, di mana saja engkau berkuasa atas mereka. You be the God of the earth. Engkau adalah Tuhan, engkau adalah Allah di bumi. Wow. Betul enggak sih? Lalu 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan mereka, manusia itu serupa dengan dia dan segambar. Artinya sama dengan kita ini perwakilan Allah. Perwakilan Allah di bumi, artinya kita diberi kuasa. Full authority. Otoritas yang penuh untuk kita bisa menguasai. Lalu apa? 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan sekali lagi. Jadi berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Lalu next one, 29. Berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Everything is there, semuanya ada di situ. Ya, ini yang kamu akan lakukan. Ya, kamu makan semua biji-biji yang sudah tersedia. Jadi kamu diberikan otoritas atas semuanya. Terus 30, tetapi kepada segala binatang di bumi, segala burung di udara, segala yang merayap di bumi yang menyawa, dikuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ada nggak di situ hal yang Allah itu turut intervensi? Iya, karena apa? Nggak ada, karena dia memberikan full otoritas kepada manusia. Itu tujuannya Allah sebetulnya. Supaya kita ini menjadi Allah di bumi. Menjadi yang berkuasa di atas bumi. Menguasai seluruh bumi. Karena kita itu diberikan otoritas dengan serupa dan segambar. Seolah-olah Allah yang melakukan itu semua melalui kita. Nggak ada. Nah, kalau begitu bagaimana? Waktu lagi kitab Kejadian ayat pasal yang kedua. Waktu lagi Allah menciptakan Adam, ya, Allah berpesan kepada Adam, semua tumbuh-tumbuhan semua yang ada kamu boleh makan, tapi hanya satu buah, ya kan, pohon yang buahnya kamu tidak boleh makan, yaitu buah pengetahuan baik dan yang buruk. Apakah itu satu intervensi? Betul. Kenapa? Bukan intervensi sebetulnya, tetapi merupakan pemberitahuan ada suatu ujian, a test, ujian iman. Manusia diberikan full otoritas, tetapi Allah itu mau tes, ya, bahwa manusia itu betul-betul
taat kepada dia, betul-betul taat kepada firman-Nya, atau cuma hanya manusia yang kurang sempurna. Sedangkan dia sudah memberikan full otoritas. Jadi pesan itu, message itu, perintah itu adalah suatu ujian. Jadi begitu dilanggar dan tidak dilakukan oleh si Adam dan si Hawa, maka manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, disitulah divine intervention, intervensi ilahi itu akan terus menyertai manusia itu. Pada awal mulanya enggak. Dan siapa yang menjatuhkan mereka? Yaitu iblis. Dengan kata lain, iblis ikut campur urusan antara Adam dan Hawa beserta dengan Allah. Iblis ikut campur. The devil intervene. Adam and Eve. Adam dan Hawa punya hidup. Dan ternyata intervensi keikut campuran itu di welcome oleh si Hawa. Welcome. Terjadilah suatu perpisahan. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa terus. Tapi dia tetap terus mengintervensi bersama-sama. Di mana dia, dari mana kita bisa tahu? Ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, dia kan ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak berpakaian. Jadi cari daun, tutupin tubuh mereka, ya kan, kemaluan mereka, kelamin mereka, tutup, nyumpet. Allah cari toh, Allah satu kali datang. Dia cari-cari kemana si Adam dan Hawa. Nyari jalan, biasanya Adam dan Hawa udah langsung datang ngobrol-ngobrol. Cari kemana, nggak ada. Di manakah engkau? Adam, Hawa, di mana kamu? Dia turut intervensi, dia cari. Dia mencari manusia itu. Manusia itu menjadi takut untuk bertemu dengan Tuhan. Karena sudah melanggar dosa. Itu zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pada zamannya itu kalau berbuat dosa, mereka takut sama Tuhan, takut ketemu Tuhan. Tapi kalau zaman sekarang, berbuat dosa seolah-olah nggak terjadi sesuatu, nggak takut ya. Manusia itu sudah tidak takut dengan Tuhan. Mau berbuat dosa mau gimana seolah-olah biasa-biasa saja, nggak terjadi apa-apa, sudah kebal. Nah, jadi dengan demikian Allah itu selalu ikut intervensi di dalam kehidupan kita. Ya, dengan terjadinya manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka divine intervention itu terus mulai. Sampai-sampai dia keluar, dia ikut campur di dalam kehidupan kita, memberitahukan kepada kita aturan-aturan yang harus manusia lakukan. Betul ya? Semua hukum-hukum itu diberikan kepada manusia untuk supaya manusia itu dijauhi dari yang jahat. That's intervention. Kalau saking terlalu banyak peraturan-peraturan yang diberikan, manusia jadi menolak. Aduh, ikut Tuhan. Banyak sekali aturan-aturan yang harus dilakukan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Oh ini oke, oh itu nggak boleh. Oh masa begini aja nggak boleh, masa yang gitu aja nggak boleh. Jadi Allah turut ikut campur. Tergantung manusia itu mau Allah ikut campur atau tidak. It all depends on the human, manusia. Mau tidak Allah itu turut campur. Intervensi di dalam kehidupan kita, mau atau tidak. Orang kalau yang tidak percaya, dia tidak mau Tuhan itu ikut campur, tidak mau dia. This is me. Aku ini yang mengatur semua kehidupan aku. Aku mau apa, aku kerjakan. Aku tidak mau,
Tidak ada yang bisa larang. Itu manusia. Akhirnya jadi begitu. Ya, lalu apalagi coba next one please. Intervensi tidak terjadi kalau sudah kenal. Nah, saya kasih tahu. Kalau kita sudah mulai kenal baik, itu intervensi itu baru bisa terjadi. Ya. Antara kita satu dengan yang lain, kita kenal, tetapi apakah betul kita kenal baik dengan satu yang lain? Belum tentu. Oh ya aku kenal si ini, oh ya aku tahu si itu. Tapi kamu tahu sampai sejauh mana? Oh ya biasa-biasa aja suka ketemu di gereja. Itu nggak akan bisa intervensi. Ya, kecuali say hello. Ya, pas datang di gereja kita sama-sama say hello. Tapi lama-kelamaan merasa cocok satu dengan yang lain, ya toh bergaul, berteman, akhirnya jadi cocok. Nah, ketika cocok sudah pergaulan itu jadi yang kenal perkenalan itu sudah mendalam dan sudah mulai bisa share satu dengan yang lain. Ketika waktu lagi share itu mulai mereka membuka kesempatan untuk pihak yang lain intervensi. Ya, dan kita juga intervensi. Oh, bagaimana kita tahu? Oh iya, mereka memberitahukan masalahnya. Misalnya, aduh aku lagi pusing nih. Ya, si ini begini gini menurut kamu bagaimana? Itu udah minta tolong diintervensi. Ya. Nah, yang dengar temannya peduli atau tidak gitu. Kalau misalnya yang dengar itu peduli, ya, maka dia akan memberikan nasihat. Kalau yang di sini si A tidak merasa bahwa dia bisa dipercaya, si A nggak akan membiarkan dia intervensi. No. Demikian juga kepada Tuhan. Untuk supaya Allah itu bisa intervensi dalam hidup kita itu yang sekarang ya. Kita itu apakah kita kenal siapa dia? Do you know who you believe? Apakah engkau mengenal siapa yang engkau percaya? Oke, tahu, mengenal. Tapi apakah mengenal baik atau tidak? Atau cuma hanya di luar saja, mulut saja bilang aku kenal. Tapi tidak kenal baik, tidak tahu siapa dia. Bagaimana itu God, Allah itu intervensi karena gak kenal baik. Seandainya saya punya masalah, ya saya tidak akan ngomong sama Tuhan. Karena saya gak kenal baik. Saya cuma kenal doang, saya tidak tahu apakah dia bisa tolong atau dia bisa, atau apakah dia benar-benar hebat, atau saya kurang tahu. Tapi saya tahu bahwa dia itu Yesus. Orang berkata banyak bahwa dia adalah juru selamat. Secara pribadi engkau tidak kenal. Sama seperti kita misalnya kita balik ya. Seperti kita semuanya. Ada nggak yang kenal saya secara pribadi? Nah, ya, tahu nggak bahwa saya ini orangnya seperti apa? Atau cuma hanya, oh ya dia gembala, Bapak Andi itu gembala dipercayakan sama Tuhan. Oke, ya betul. Tetapi you tahu nggak saya seperti apa orang? Apakah saya orangnya galak? Ataukah saya orangnya suka kritik? Ataukah saya orangnya kepo? Apakah saya orangnya ngomong sembarangan? Apakah saya orangnya pelit? Apakah saya orangnya boros? Apakah saya orangnya murah hati? You tahu nggak? Belum tentu. Tapi kalau yang sudah kenal baik, bergaul terus, ya orang-orang yang selalu dekat dengan saya, mereka tahu siapa saya. Jadi suka share hati ke hati, mungkin ada kesalahan, mungkin ada kata-kata yang enggak baik, ya kan kita bisa saling share, saling memperbaiki satu dengan yang lain. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan itu harus kenal baik. Ada amin? Ada amin? Harus kenal baik. Kalau misalnya sekarang kita itu belum mengenal dia dengan sungguh-sungguh, ayo mari dekatkan dirimu untuk supaya kenal dia. Jadi esensinya itu jelas dan nyata dalam hidup kita. Ya. Sebagai teman baik,
Beda kan sama teman-teman yang lain. Ya, teman baik kita share apa saja kita akan ngomong. Tapi kalau teman-teman biasa kita nggak akan ngomong, kita nggak akan bicara, kita nggak akan share, nggak akan membiarkan mereka intervensi. Kalau teman baik, saling tukar menukar masalah. Ya, exchange the problem when you have a good friends. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus adalah teman baik kita, kita kenal baik sama dia, kita tahu siapa dia, kenapa dia bisa ada dalam kehidupan kita, dan kenapa dia mati di kayu salib, dan kenapa dia dibunuh, kenapa dia disiksa, itu semua karena kita. Wow, maka kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yesus, tolong, aku tahu siapa Engkau, Tuhan dan Juru Selamatku. Closer relationship, hubungan yang dekat menjadi teman baik. Kalau sudah dekat, wow, apa saja yang engkau sampaikan, dia akan turut bercampur tangan. Ada Awin? Akan turut bercampur tangan. Maka kalau kita mengalami sesuatu yang kurang baik terus menerus, ini kan kita harus perlu apa sih? Antara dua, antara kita sedang diuji atau kita kurang mengenal dia. Begitu. Ya. Jadi sudah kenal baik gitu. Dan saya percaya kita semuanya ini sudah kenal saya dengan baik dan saya juga kenal Anda dengan baik. Dan Anda juga bisa kenal satu dengan yang lain dengan baik gitu. Jadi enak gitu. Ya, jadi satu gereja itu sehati. Mari kita bersama-sama cari jiwa, cari teman-teman yang belum kenal Tuhan, kita bawa, kita ajak dia untuk mengenal Yesus yang kita kenal. Itu baru dahsyat, ya. Nah ini yang pertama. Lalu yang kedua, intervensi itu dapat menjadi kalau sudah menjadi milik, ya. If I own you, you own me. Kalau aku memiliki Anda, Anda memiliki aku, maka intervensi bisa terjadi lebih dalam lagi, ya. Just like God, seperti kayak Yesus. Maka dari itu, kenapa kita sebagai orang percaya itu harus membuka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya jelas relationship-nya. I am yours, aku adalah milikmu, dan engkau milikku. Itu baru mantap. Ya, orang yang percaya kepada Yesus, kalau belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk diam di dalam hidupnya, itu masih belum. Karena tidak ada pengakuan. Pengakuan itu penting. Sama seperti menikah. The same like you married. Kalau tidak ada janji nikah, sah atau tidak? Hello? Sah atau tidak pernikahan? Enggak sah. Bukan enggak sah di hadapan Tuhan. Di hadapan satu dengan yang lain juga enggak sah. You never promised to me and I never promised to you. So when there's something happen, sayonara. Kalau ada sesuatu terjadi, oh bye, sorry. Loh kok enak ya main begitu aja ya. Loh enggak ada janji kok, kita berdua enggak ada yang janji. Kamu mau sama saya mau sama kamu, that's it. Let's do it together. Mana bisa? Gak bisa. Ketika di perjanjian itu dinyatakan, barulah itu terjadi. Di mana saja itu membutuhkan pengakuan. When you facing the court, kalau engkau menghadapi menghadapi hakim, itu harus ada pengakuan. Nggak ada pengakuan, nggak terjadi sesuatu. Salah atau tidak salah? Nah, jadi pengakuan itu penting. So ketika kita menerima Yesus, itu pengakuan kita sehingga terjadilah intervensi dari Tuhan. Maka dia berdiam di dalam kehidupan kita. Dan kita ada di dalam dia ada di dalam kita.
Kalau misalnya dia sudah ada di dalam kita, itu udah wow. Udah tidak berkata bahwa intervensi lagi. Itu sudah turut campur di dalam segala hal. Even your thinking, your willing, and your feeling. Perasaan kita, pikiran kita, kemauan kita itu sudah bersama-sama dengan dia. Ya. Nggak bisa kita bilang kalau dia sudah di dalam kehidupan kita tidak bisa bilang, oh this is not your problem. Ini bukan masalahmu Tuhan, biar aku menghadapinya sendiri. Nggak bisa. Karena dia sudah ada di dalam hidup kita. No matter what happen, apapun yang terjadi, dia akan intervensi. Karena dia di dalam kita, bukan di luar. Betul atau betul? Ya husband and wife, ya suami istri, itu juga sama. Karena sama-sama di rumah, satu rumah. Ya, satu ranjang. Satu segala-galanya. Waktu lagi menikah, maka Allah menyatukan mereka menjadi satu, maka keduanya menjadi satu. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yes. So, terjadi kalau sudah menjadi milik. Saya lagi pikir-pikir ya, pantaslah Tuhan itu mau intervensi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ini terbatas. We are the sinner. Kita itu orang-orang yang berdosa, yang sekalipun dosanya sudah diampuni, tapi kita itu manusia. Kita itu ciptaan. Kita enggak sehebat seperti yang Tuhan katakan. Ya, karena sudah cacat gitu. Bisa hebat, bisa. Tapi kadang-kadang orang yang terlalu hebat jadi dihantam oleh iblis, akhirnya jatuh. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang merasa hebat sekali, jatuh habis. Dari mana kita bisa tahu? Dari kitab Kejadian pasal 2 itu. Allah menguji. God will test you. Allah akan uji kita. Di dalam segala hal. Dia kasih kita masalah. Dia kasih kita sengaja, dia kasih semuanya. Yang hal-hal yang sulit. Supaya itu dia mau lihat. Apakah betul kamu tidak membutuhkan intervensi dari aku? Ternyata tidak bisa. Kita terlalu berdoa minta tolong sama Tuhan toh. Kalau yang kita lagi sakit, kita lagi kesulitan A, kesulitan B, siapa yang bisa tolong kita? Manusia menolong kita intervensi dalam kehidupan kita terbatas kehebatan dan kekuatannya. But kalau Tuhan yang intervensi, maka akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, kesaksian itu memberitahu kepada kita semua bahwa Tuhan itu betul-betul intervensi di dalam hidup kita. Betul atau betul? Gak mungkin kita tidak punya kesaksian. Oh, gak mungkin. Cuma kita tidak berani aja kasih tahu. Tapi sering terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita cerita sama teman, wah kita bisa cerita, lu Tuhan begini-gini, aduh aku rasanya gimana. Tapi kalau suruh bersaksi, pokoknya yang penting Tuhan tahulah. Tuhan juga tahu, nggak mau kasih tahu ke yang lain. Jadi kita yang atur siapa? Kita yang atur dia. Bukan dia yang atur kita. Terus diam, aku nggak berani ya. Please, don't intervene this. Jangan ikut campur ya. Aku nggak berani. Nggak bisa. Ini cuma hanya contoh.
Jadi intervensi, bersaksi itu memberitahukan kepada semua teman-teman saudara-saudara bahwa Allah itu turut bercampur tangan dalam hidup kita, turut intervensi. Oh, kita jadi bangga dong. Iya dong. Kita bangga. Kalau ada teman yang baik menolong kita di dalam masalah, kita bangga tidak? Bangga. Yang nolong itu tidak minta apa-apa. Ada juga yang nolong tapi minta imbalan. Ya, minta balasan. Oke, aku tolong kamu, tapi tolong kamu kasih bunga. Ya kan, kamu tolong nanti bayar aku lagi nanti kamu mesti bla 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 bla. Ada banyak yang begitu. Tapi Tuhan kita itu, your God, our God, help us without any 1 cent he ask. Gak mungkin dia meminta 1 sen. Dia akan intervensi langsung di dalam kehidupan kita. Itu kalau sudah menjadi milik, ya otomatis dong. Kalau sudah menjadi milik sama yang belum menjadi milik, beda. Beda. Contoh, misalnya, saya dititipin misalnya, saya dititipin binatang, saya dititipin anjing. Saya dititipin anjing, misalnya anjing teman pergi, dia titipin ke saya. Itu saya pelihara itu anjing, ya, kasih makan, kasih apa. Itu anjing milik saya atau bukan? Bukan. Sama-sama nggak sama saya? Sama-sama sama saya. Tapi bukan milik saya. Titipan. Tapi kalau itu anjing milik saya lebih leluasa untuk melakukan sesuatu untuk dia. Betul dong? Misalnya itu anjing saya botakin sampai kagak ada rambut. Nanti begitu orang yang punyanya datang, what have you done with my dog? Kan gitu. Hey, remember this is not your dog, this is my dog, okay? Ini anjing aku ini, kok diapain? Saya ikat kakinya yang di depan, ya, jadi dia jalan 3. Saya senang lihat dia jalan 3 kaki, nggak ada 1. Yang punyanya datang gimana rasanya? Aduh, saya bisa-bisa dibunuh kali. It's not yours. Begitu juga kita di hadapan Tuhan, you got to have Christ. Engkau harus miliki Yesus di dalam hidupmu. Sehingga dia full otoritas, dia mendapatkan full otoritas dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Ada amin. If you don't belong to him, kalau engkau tidak menjadi milik dia, maka sulit untuk dia intervensi full. Bukan karena dia tidak bisa, oh bisa saja, tapi apakah fair kalau orang itu tidak mau diintervensi, lalu kita intervensi? Fair atau tidak? Mau enggak saudara? Saudara tidak mau diintervensi oleh saya datang, saya intervensi dalam hidupmu. Mau tidak? Enggak lah. Sama, Tuhan juga sama. The same God. Dia itu berkata bahwa dia mau bawa kita itu naik ke atas, ya. Menjadi kepala bukan ekor. Saya jadi teringat kenapa Allah berkata di kitab Kejadian pasal yang pertama, God created heaven and the earth. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi posisi yang paling atas dan posisi yang paling bawah itu sudah dikuasai Tuhan. That means artinya, lu mau kemana? Ya, betul dong. Mau kemana? Mau ke bawah? Aku di sana. Mau ke atas? Aku di sana. Aku yang berkuasa atas dan bawah. Wow. There's no way to escape. Artinya gitu. Nggak ada jalan untuk kamu menghindar. Nggak ada. Artinya berserah aja. You just surrender. I know what I'm doing.
Tuhan bilang begitu, lu kamu berserah saja, aku tahu apa yang aku harus perbuat untukmu. Tapi ada banyak kita, nggak merasa kita itu miliknya Tuhan. Sekalipun engkau sudah menjadi orang percaya 20 tahun, mungkin 15 tahun, 40 tahun, 30 tahun, who knows. But you never feel, engkau tidak merasa bahwa engkau itu miliknya Tuhan. Kenapa? Karena engkaulah yang mengatur Tuhan. Bukan Tuhan yang mengatur engkau. You tell God what to do. Not God tell you what to do. Hah? Itu kita. Sama. Suami istri juga begitu sama. Kita paling pintar kalau suruh-suruh ya apa yang kita mau. Suruh-suruh pasangan kita apa yang kita mau. Tapi pasangan kita suruh-suruh dia apa yang dia mau, kita belum tentu mau lakukan. Betul atau betul? Begitu kita tidak lakukan, dia marah. Begitu dia tidak lakukan, kita marah. Jadi gimana? Nah, loh. Ya. Harus ingat. Kembali lagi. Perjanjian yang dari pertama. Ya. Sama. Remember, istrimu milikmu, suamimu milikmu. Sampai di mana? Di 1 Korintus pasal yang ke-13 atau pasal yang ke-7 saya ingat bahwa tubuh istri bukan milik istri. Tubuh suami bukan milik suami tetapi milik istri. Tubuh istri bukan milik istri tetapi milik suami. Itu ada pengakuan bahwa kesatuan terjadi. Tidak bisa dipisahkan. You two cannot be separated. Sama seperti Tuhan. Dia milik kita, kita milik dia. How can you separate? Bagaimana engkau bisa pisahkan? Kecuali engkau yang pergi, meninggalkan dia. Banyak keluarga-keluarga pecah karena meninggalkan satu dengan yang lain. That's it. Nggak ada bedanya. Ya, intervensi dapat terjadi kalau sudah menjadi milik. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita mau God itu, Allah itu intervensi dalam kehidupan kita, satu, kita itu harus betul-betul mengenal dia baik, mengenal baik. Bagaimana caranya? Make communication. Ayo berdoa sama dia, ngobrol sama dia. You talk to him. Ngobrol sama dia apa saja di dalam pikiranmu, di dalam kemauan kamu, keinginanmu, di dalam perasaan kamu. Engkau lagi tidak enak, kamu kasih tahu Tuhan, kok aku jadi lagi nggak enak badan, lagi nggak enak rasanya nih. Rasanya nggak enak, kayak nggak tahu kenapa. Gitu, ya. Maka dia akan intervensi. Entah dengan cara apa. Mungkin tiba-tiba datang teman kita lalu ngobrol-ngobrol. Kita dapat penghiburan. Why not? Mungkin kita dikasih tahu dalam mimpi kita. Kita mimpi sesuatu, ada yang, oh ya aku mengerti, kata, lalu kita feel better, dan kita release. Bisa. Datang ke gereja, ya kan, lagi ada segala pergumulan dan bagaimana, firman Tuhan memberikan pelepasan. Begitu kita dengar, wow iya benar juga ya. Wow, that is my answer. Itu jawaban aku. God speak. Ya, sama gereja juga sama. Apakah engkau merasa ini gerejamu atau cuma hanya datang setiap minggu? You don't feel that this is your church. It's not belong to you. You just attend. Engkau hanya datang, tapi engkau tidak merasa memiliki gereja ini. Repot, saudara. Jadi kita tetap pisahkan diri kita. Nanti gereja ada apa, masa bodoh, emang bukan urusan gue.
bukan urusan aku. Aku mah cuma datang aja, ya berdoa, udah ya. Soalnya dong melayani, enggak lah nanti aja. Itu dia nggak mau memiliki gerejanya. Sama kayak orang living together, nggak pernah mau memiliki. Cuma hanya bersama-sama saja. Enjoy. Love. Itu bahaya itu. Di hadapan Tuhan ya. Tapi kalau nggak di hadapan Tuhan, who cares? Do whatever. Siapa yang peduli? Nggak ada yang mau intervensi. Anak-anak sekarang nih, mana mau diintervensi? Generasi kedua paling sulit untuk bisa dikasih diintervensi. Even the parents, orang tua tidak bisa intervensi. Merasa mereka itu lebih hebat dari orang tuanya. Dikasih nasihat, bilangnya, orang tua bawel lah segala macam. You talk too much. You talk too much, Dad. You talk too much, Mom. Bla 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 bla. Padahal orang tua itu mengasihi, jadi mau intervensi toh, peduli kepada mereka. What's the difference antara kita sama Tuhan? Allah itu peduli sama kita, beri kita nasihat. Janganlah kamu begini, haruslah kamu begini, hendaklah kamu menguduskan hidupmu, jauhkan dari segala bla bla bla. Lalu ini begini, salah too much, bro. You don't care. Kau tidak peduli. Dengan kata lain, jangan coba-coba intervensi my life, ya. I know what I'm doing. Aku tahu apa yang aku harus lakukan. Banyak yang seperti itu. Ya. Wah, saudara yang dikasih Tuhan. Coba tolong dipikirkan bersama-sama ya. Apakah selama ini kita itu mengenal Yesus dan jadi teman baik? Apakah selama ini kita itu adalah milik Dia, jadi Dia bisa berbuat apa saja di dalam hidup kita, freely, dengan bebas. Sampai-sampai Tuhan itu mau ikut campur dengan finance kita, betul atau betul? He wants to intervene with your finance. He tell you what to do, how to be success in finance. Dia beritahukan kepada kita bagaimana engkau bisa berhasil di dalam keuangan. Kembalikan 10% kepadaku, maka aku akan buka tikap-tikap langit, aku akan berkati engkau dengan luar biasa. Oh, kita gimana? Wah, sorry aja. Mana mungkin sih? Aduh, 10% aku perlu duit nih. Waduh, sayang dong. Aku bisa beli ini, beli itu. Udah nanti aja lah, nggak apa-apa tuh. Aku nggak kembalian juga nggak apa-apa, aku tetap dapat gaji, aku tetap bisa makan. Bukan aku nggak kembalikan lalu aku menderita. Enggak tuh, aku bebas-bebas saja. Apa bedanya sama anak-anak zaman sekarang? Kita minta tolong kepada anak-anak, tolong ya, bantu bayar bill. Ya, bantu bayar bill papa, mama. Sebulan $50 kayak atau apa. Mana mungkin kita ini ada urusan juga, kita mesti bayar ini, kita mesti bayar itu, kita mesti ini itu. Mereka lupa. Mereka itu datang dari mana? You want God intervene in your life, listen to them and let them do it. Kalau engkau ingin Allah itu intervensi dalam hidupmu, dengar nasihat Dia, biarkan Dia berbuat sesuatu dalam hidupmu. Ada amin. Read the word, baca itu Alkitab. Itu semua pesan-pesan dan nasihat-nasihat.
Engkau tidak baca, engkau pakai pikiranmu sendiri. Apa yang engkau pikir betul. Padahal dia sudah kasih tahu, jangan kamu pakai pengertianmu sendiri. Oh, sorry. Aku kan lebih tahu soal hidup aku. Jadi, please, don't intervene. Tolong, jangan ikut campur. Tolong, jangan intervensi. Yang lain-lainnya oke lah. Tapi yang ini jangan ya. Enak aja. Gimana tuh? Gak bisa. Next. Yesus Kristus datang ke dunia, intervensi ilahi untuk menyelamatkan manusia. Ya, Jesus come. Yesus datang ke dunia, memberitahukan kepada kita, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu apa lagi? Ada satu lagi, ada nggak? Oh, di bawah. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Ya, kalau kita mau dibenarkan oleh Tuhan, kita harus memiliki Yesus dalam hidup kita. Ada amin. You need Jesus in your life. Let him become your king. Biarkan dia menjadi rajamu. Biarkan dia menjadi juru selamat. Kalau dia menjadi raja, apa yang dia perintahkan, siap. Coba-coba lu, enggak mau melakukannya. Hukum mati, itu raja. The king, what the king said, you have to do it. If you don't do it, he'll kill you instantly. Betul atau betul? Main-main sama raja. Apakah engkau yakin engkau mau jadikan Yesus menjadi rajamu? Yakin? Atau mau jadikan dia budak? You want to make Jesus your king? Or you want to make Jesus your servant, your slave? Kalau butuh aja, oh Tuhan tolong. Kalau nggak butuh, jangan deket-deket. Aku oke, all good, all good. Tuh situ gitu, all good, all good. Stay away, stay away. How can you do this? Makanya banyak orang percaya itu jadi batu sandungan. Karena dia tidak membiarkan Tuhan itu intervensi. Dia lakukan apa yang dia pikir benar. Jadilah batu sandungan. So, today, hari ini Tuhan berikan pesan. Ya, apakah betul selama ini kita mau Tuhan itu intervensi dalam kehidupan kita? Hah? Atau kita cuma hanya suruh dia intervensi sebagian, dan sebagian enggak? Saya teringat ada satu ilustrasi ya, Saya teringat satu ilustrasi. Dia ini orang percaya. Oke? Si A, orang percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang ke rumahnya dia. Ya, Tuhan Yesus datang ke rumahnya dia, mau lihat-lihat keadaannya dia gimana gitu. Oh, dia welcome. Oh ya Tuhan, ayo masuk ke rumah saya, ya. Lalu tuh dia ajak Tuhan Yesus jalan ke keliling kasih lihat rumahnya. Oh ini nih kamar saya berdua sama istri saya, ya kan? Kami tidur di sini. Ini master bedroom, ada ensuite, wah king size bed, wah mahal. Oh Tuhan Yesus bilang, ya bagus, ya coba ayo jalan lagi, masuk ke kamar ini. Oh buka, coba tolong buka, ini ada apa? Oh buka, oh ini kamar anak-anak. Ya, oh this is children's room. Tuh ada mainan, apa segala. Oh ya bagus. Ya, bagus. Ya. Lalu jalan lagi ke dalam situ, buka, ini ada apa lagi? Coba buka. Oh ini apa ini? Laundry, apa second toilet dan segala macam. Bagus. Oke, oh ya good. Ada lagi nggak ruangan yang
Yang Tuhan Yesus bilang, ada lagi nggak ruangan yang mau kasih saya lihat? Oh, nggak ada. Nggak ada Tuhan, ini udah. This is what it is. Oke? Lalu apa lagi? Tuhan Yesus bilang, yang itu ada satu kamar lagi, bisa tolong buka. There is another room. Can you please open it for me? Oh, no. Jangan. Yang ini nih nggak ada kuncinya. Udah rusak. Udah lama nggak dibuka-buka. Rusak, udah tua, pintunya udah rusak, kalau dibuka rusak semuanya. Jadi sorry, nggak bisa kasih lihat yang ruangan, yang rupin kamar ini. Sorry, I couldn't show you what's the inside of this room. Artinya apa? Sebagian dalam hidupmu engkau berikan dia intervensi. Tapi ada satu hal, mungkin dua hal, engkau tidak izinkan dia intervensi. Right? Oh, yang ini jangan. What is this? Perbuatanmu yang nggak benar. Ya, nggak tahu apa itu. But you don't open it. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Kira-kira Tuhan tahu nggak? Ya tahu lah. Tapi dia kan nggak maksa. Mau kasih lihat ya kasih, kalau nggak ya itu akan diam terus di dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak berkenan. Harus dibuka biar Tuhan selesaikan. Ada amin. Tuhan bicara kepada kita. Mungkin di antara kita itu ada yang seperti itu. Jadi tolong, sesuatu yang engkau tidak izinkan Allah itu, God itu, the Holy Spirit intervensi itu, tolong diperhatikan yang mana itu. Itu harus diselesaikan. Oke? Di dalam soal keuangan, engkau merasa engkau tidak bisa mengembalikan perpuluhan, engkau merasa engkau tidak bisa memberi, you think that you cannot give, that is one of the room. Itu adalah salah satu kamar yang engkau tidak akan buka. Maksudnya apa sih? You tidak mau begini begitu, beri apa segala? Oh, nggak bisa. Engkau tidak berani mengakui bahwa engkau tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu tidak mau buka itu pintunya? Why don't you open that door? Jadi dia merasa bahwa dia merasa bahwa Tuhan nggak bisa tolong yang ini. Nah, ya. Nah, jadi di situ yang dimaksudkan. So, mulai dari sekarang, mari kita bersama-sama membuka hati kita. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu full authority, intervene. Saya undang tim musik untuk maju ke depan.